Kota ke Polda Jawa Tengah. Ya, rekan Anas dan pemirsa Tribuners, bisa kami jelaskan untuk kondisi ini ya, duduk perkara pelaporan LBH Yogyakarta bersama ibu korban terkait kasus dugaan penganiayaan, kemudian dugaan kekerasan fisik, kemudian dugaan salah tangkap dan dugaan kasus doxing atau penyebaran data pribadi yang menimpa seorang remaja asal Magelang Kota berinisial DRP. Nah, kasus ini bermula ketika DRP dituding oleh polisi melakukan tindakan kekerasan atau tindakan serampangan saat aksi demonstrasi di Magelang Kota pada Jumat 29 Agustus 2025 lalu. Nah, si DRP ini padahal tidak terlibat sama sekali dalam aksi demonstrasi tersebut. Dia ketika ada di kejadian saat itu adalah sedang membeli bensin eceran di sekitar lokasi. Tapi secara mendadak ketika itu DRP ditangkap oleh polisi. Nah, sebenarnya DRP itu ke situ juga sedang hendak COD sebuah baju dengan seorang temannya. DRP ketika itu juga tidak berlari ketika polisi melakukan sweeping. Pada saat itu kejadiannya pukul 9 malam, dia tidak berlari karena dia merasa tidak bersalah. Tiba-tiba dia dituduh polisi dengan kalimat "kowe melu wae" atau dalam bahasa Indonesia adalah "kamu ikut saja". Nah, DRP karena seorang remaja, anak-anak tentu takut. Setelah itu dibawa ke Mako Polresta Magelang Kota. Di situ dia mendapatkan beragam penyiksaan selama 1 malam suntuk. Dia mendapatkan kekerasan fisik seperti tadi yang dijelaskan oleh rekan Anas. Dipukul dengan selang, kemudian ditendang, kemudian dipukul di bagian dadanya hingga mengalami sejumlah luka-luka lebam. Nah, DRP karena merasa tidak kuat dengan penyiksaan tersebut, dia akhirnya terpaksa mengaku bahwa dia terlibat aksi demonstrasi sesuai dengan keinginan polisi. Nah, selepas itu, setelah menginap semalam suntuk, besoknya DRP dibariskan seperti tahanan kejahatan kriminal, kemudian DRP kemudian dilepaskan seperti itu, kemudian dia diwajibkan melapor setiap 2 minggu sekali, yakni Senin dan Kamis selama 1 bulan penuh. Nah, atas tindakan itu tidak cukup sampai di situ saja. Ternyata DRP didoxing atau disebarkan data pribadinya dari nama, kemudian alamat, kemudian sekolah, ke grup-grup di sekitar ini ya, grup-grup keluarga atau grup-grup ini ya, grup-grup lingkungan RT seperti itu, hingga DRP ini merasa trauma, merasa terintimidasi dan dia informasinya juga dibully. Nah, atas kejadian itu DRP melaporkan kasus ini ke Polda Jateng melalui kuasa hukumnya LBH Yogyakarta dan Ibu DRP. Begitu rekan Anas. Ya, rekan Iwan, apa saja dugaan-dugaan penyiksaan yang dilaporkan? Nah, dugaan pelaporan ini, kekerasan ini berupa tadi itu ya, kekerasan 3 poin utama rekan Anas yang dilaporkan oleh keluarga korban, yakni penyiksaan, kemudian doxing, dan salah tangkap. 3 poin itu rekan Anas yang dilaporkan kuasa hukum dan ibu korban. Ya, rekan Iwan, bagaimana update pelaporan tersebut? Ya, rekan Anas, bisa kami update. Kami tadi sudah menemui Duta, ibu korban DRP dan kuasa hukum dari LBH Yogyakarta. Mereka mengupdate kasus ini sudah diterima di Polda Jateng. Aduan itu sudah diterima dan mereka diarahkan atau diinstruksikan untuk melaporkan artinya aduan kasus ini benar-benar bisa diproses oleh polisi. Mereka lantas melaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrim Polda Jateng dan Bidang Profesi dan Pengamanan di Propam Polda Jateng. Nah, siapa yang dilaporkan? Ada 2 rekan Anas dan pemirsa Tribuners. Yang pertama adalah Kapolresta Magelang Kota dan yang kedua adalah Kasat Reskrim Magelang Kota. Nah, 2 orang ini yang dilaporkan oleh kuasa hukum dan ibu korban. Nah, mereka dari keluarga juga berharap kasus ini segera diproses karena LBH Yogyakarta ternyata menerima aduan ini sebanyak 4 keluarga atau 4 korban dari 50-an korban yang tertangkap oleh polisi. Namun hanya korban DRP yang melaporkan kasus ini ke kepolisian. Nah, kami juga tadi sudah berbincang dengan Bu Tita, namun dia masih tertekan dan dia masih trauma terhadap nasib yang dialami oleh anaknya, sehingga dia enggan diwawancari oleh Tribun seperti itu.
Namun dia tadi pesan bahwa kasus ini dia berharap segera diproses oleh polisi. Nah, kami juga sudah mengkoordinasi ke Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, yang menyebut bahwa laporan ini sudah diterima dan dia berjanji akan memproses kasus ini secara profesional dan transparan. Begitu rekan Anas.